Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita diberi ruang untuk kita boleh ada pada perjumpaan dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, kehangatan cinta Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan inilah yang akan melandasi dalam perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan ke dalam hadirat Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena pada saat ini kami boleh diberi waktu untuk kami boleh kembali merasakan akan cinta kasih Tuhan. Kami boleh kembali diberi waktu untuk dapat mengungkapkan rasa cinta kasih Tuhan melalui perjumpaan kami dengan sesama kami. Dan pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami sehingga kami boleh dapat memahami akan firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Tema kita pada saat ini, saudara-saudara, bergerak tegas. Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang petani pasti memiliki harapan, memiliki impian untuk mendapatkan hasil panen yang baik, yang berlimpah. Tetapi persoalannya untuk memperoleh hasil panen yang baik itu bukan perkara yang mudah. Karena ada begitu banyak tantangan yang harus petani ini hadapi. Mulai dari cuaca, mulai dari hama, mulai dari kualitas bibit yang akan dia tanam. Ada begitu banyak hal yang harus dia persiapkan. Tetapi sang petani untuk memperoleh impiannya, ia tidak berputus asa. Walaupun diterik panasnya matahari, ia tetap mengolah tanahnya, ia tetap membajak. Bahkan ketika tanaman itu sudah mulai tumbuh, Pak Tani ini tidak membiarkan begitu saja. Ia tetap hadir di lahan pertaniannya, di tengah panas dan hujan mungkin. Ia tetap hadir untuk menjaga agar tanaman itu bisa terjaga dengan baik. Agar tanaman itu tidak dimakan oleh hama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita itu seperti seorang petani. Kita pasti mempunyai impian, kita pasti punya harapan. Tetapi untuk memperoleh harapan itu tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan. Di dalam bacaan kita, saudara-saudara, kita diperkenalkan pada satu tokoh yang namanya Deborah. Deborah ini wanita karier. Ia tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi ia juga adalah pemimpin umat. Perikop bacaan tadi menceritakan tentang keberanian Deborah menghadapi tantangan. Bagaimana selama 20 tahun umat Israel ada di dalam penjajahan. Bahkan di sini ada perjuangan
bagi bangsa Israel untuk bisa lepas dari penjajahan itu. Dan Deborah diutus untuk memimpin bangsa Israel untuk lepas dari ketertindasan. Dan yang menarik saudara-saudara, bahwa yang dihadapi oleh Deborah itu bukan pasukan yang kecil. Tetapi di sana digambarkan bagaimana kekuatan militer Kanaan, mereka mempunyai 900 kereta besi sebagai teknologi tempur yang siap digunakan untuk menggempur lawan. 900 kereta besi. Itu baru keretanya, belum pasukannya. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk Deborah untuk berputus asa, untuk berpikir pesimis. Karena ia yakin bahwa ia tidak sendiri. Bahwa Tuhan ketika memerintahkan untuk maju, itu pasti Tuhan juga turut serta di dalamnya. Nah, yang menarik saudara-saudara, di sana ada tokoh Barak. Bagaimana tokoh ini adalah tokoh yang memiliki karakter yang sangat berbeda dengan Deborah. Deborah begitu lantang, ayo maju, bukankah Tuhan memerintahkan kita? Tetapi Barak tidak. Barak tidak siap untuk menghadapi tantangan itu. Bahkan kalau boleh saya mengatakan bahwa Barak ini bersembunyi di balik ketiak Deborah. Kalau kamu maju, oke, aku maju. Tapi kalau kamu tidak maju, ya saya tidak maju. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa kesuksesan itu tidak dilihat dari gender, tidak dilihat perempuan atau wanita, ya. Tetapi dilihat dari seberapa besar kita yakin atas apa yang kita kerjakan. Tidak jarang ketika seseorang ingin berusaha, yang terjadi adalah rasa pesimis yang muncul terlebih dahulu. Orang mau dagang, tapi kemudian dia sudah berpikir rugi. Dia mau jadi investor, tetapi dia sudah mulai takut kehilangan uangnya. Ia mau kuliah, tapi takut kira-kira aku lulus enggak ya. Nah saudara-saudara, ketika upaya kita, ketika mimpi kita, harapan kita diawali dengan kepesimisan, maka kita sudah kehilangan harapan itu. Kita sudah kehilangan impian itu. Oleh karena itu kita harus tegas, harus yakin atas apa yang kita kerjakan. Yakin bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan di dalam kisah Deborah, dia tidak sendiri. Ada begitu banyak orang yang bekerja, yang siap bekerja sama dengan dirinya untuk memperoleh impian, untuk memperoleh harapan, untuk bebas dari ketertindasan. Oleh karena itu kerja tim. Seorang petani juga tidak akan bekerja sendiri. Kalau kita melihat di sawah, bagaimana seorang petani itu juga membangun tim untuk mengolah tanah itu. Ada yang membajak, ada yang menanam, ada yang menyiram, dan sebagainya. Begitu juga dengan kita saudara-saudara, bahwa kita tidak sendiri. Kita memiliki tim. Ada banyak orang yang peduli. Ada banyak orang yang siap berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, di tahun 2022 ini, kita tidak bisa lepas dari persoalan, tantangan hidup. Tetapi yakinlah bahwa kita bisa memperoleh impian kita. Kita bisa untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada dengan baik bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah
melalui kisah Deborah, kami boleh diingatkan bahwa keberhasilan itu tidak ditentukan oleh gender, tetapi ditentukan oleh keyakinan kami sebagai umat Tuhan. Mampukan kami untuk selalu teguh dalam keimanan kami, bahwa kami tidak sendiri. Tuhan menyertai kami. Kami tidak sendiri. Ada begitu banyak orang yang memperhatikan kami. Ada begitu banyak orang yang memiliki semangat yang sama, visi yang sama untuk meraih mimpi-mimpi. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di tahun 2022 ini kami boleh menegaskan diri kami. Untuk kami yakin bahwa kami bisa menjalani tahun ini dengan baik. Walaupun akan begitu banyak tantangan, akan ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang harus kami pikirkan, yang harus kami selesaikan. Tetapi kami boleh dapat berjalan dengan tegap, dengan mantap bahwa kami bisa. Oleh karena kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin.